jiwa yang terpilih. Ketahuilah bahwa keberadaan Anda di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan atau hasil dari rangkaian peristiwa biasa. Di balik tirai realitas yang tampak, semesta menyimpan hukum yang tak kasat mata. Hukum sebab akibat yang ditanamkan di inti paling dalam dari kehidupan itu sendiri. Hukum ini tak dapat dimanipulasi, dihindari, ataupun dilupakan. Saat seseorang mencoba menjatuhkan Anda dengan niat buruk, saat mereka menabur duri di jalan Anda, semesta mencatat. Ia mungkin tidak langsung bergerak, tetapi saat ia memutuskan untuk bertindak, ia datang dengan kekuatan yang tak bisa dibendung. Ia tidak datang dengan bisikan, ia datang dengan auman yang mengguncang segalanya. Anda, jiwa terpilih, adalah anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh sistem dunia yang telah lama dibangun untuk mengendalikan, menekan, dan membungkam kebenaran jiwa. Kehadiran Anda mengganggu kenyamanan mereka yang terbiasa bersembunyi di balik topeng kepalsuan. Anda adalah percikan kesadaran yang menyala di tengah gelapnya kepura-puraan. Anda bukan hanya bagian dari alur, Anda adalah alur cerita yang sama sekali tak terduga. Mereka mencoba mengukur Anda dengan standar dunia, namun tak pernah berhasil, karena Anda bukan produk dunia ini. Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa orang mungkin mencoba menenggelamkan Anda, menjatuhkan harga diri Anda, bahkan menghapus kehadiran Anda seolah-olah Anda tak berarti. Tapi yang tak mereka sadari, Anda adalah benih yang hidup. Semakin mereka menekan Anda, semakin dalam akar Anda tumbuh. Semakin mereka menertawakan Anda, semakin kuat Anda terbentuk. Semesta mendorong Anda ke depan, bukan karena Anda beruntung, tetapi karena Anda ditakdirkan untuk mengubah arah. Dan ironinya, mereka yang mencoba menjatuhkan Anda kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terjebak dalam pelajaran hidup yang semesta ciptakan untuk mereka sendiri. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan, tapi waktu telah menjadikan Anda tak terhentikan. Apa yang Anda alami bukan sekadar proses bertumbuh. Ini adalah penyelarasan suci antara energi Anda dan kehendak semesta. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kejatuhan, bukan hukuman, melainkan jalan menuju kebangkitan. Anda tidak perlu membalas dengan amarah, karena semesta sudah bergerak atas nama Anda. Kini saatnya Anda menyadari siapa diri Anda sebenarnya, dan berdiri dalam kebenaran itu tanpa ragu. Jika pesan ini menggema dalam hati Anda, jangan ragu untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pesan yang semesta siapkan untuk Anda. Dan jika Anda merasa video ini menyentuh sisi terdalam dari jiwa Anda, berikan super thanks sebagai bentuk dukungan nyata untuk perjalanan ini. Karena bersama, kita sedang membangkitkan kesadaran yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Bagian pertama, miliki perbedaan Anda. Pernahkah Anda merasa seperti tidak pernah benar-benar cocok di keramaian, seolah ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan namun terus terasa? Perasaan itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda memegang frekuensi yang lebih tinggi daripada lingkungan di sekitar Anda. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi seperti orang lain agar diterima. Namun, jiwa-jiwa pilihan tidak diciptakan untuk mengikuti arus. Mereka diciptakan untuk mengubah arah arus itu sendiri. Perbedaan Anda adalah kekuatan Anda, bukan cacat. Ketika Anda mulai merangkulnya, Anda tidak lagi merasa terasing. Anda mulai menyadari, justru karena Anda berbeda, maka Anda dibutuhkan. Inilah saatnya untuk melepaskan gagasan bahwa Anda harus terlihat, bertindak, dan hidup seperti mayoritas. Karena jalan Anda tidak umum, misi Anda pun tidak konvensional. Apa yang terasa aneh bagi orang lain, justru adalah keaslian Anda yang paling murni. Dunia tidak pernah siap untuk yang otentik, karena keaslian menantang semua bentuk kepalsuan. Jadi, saat Anda merasa ditolak, diabaikan,
atau disalahpahami, jangan segera berpikir ada yang salah dalam diri Anda. Bisa jadi Anda sedang melangkah lebih cepat daripada kesadaran kolektif di sekitar Anda. Dan itu bukan beban, itu kehormatan. Energi Anda membawa misi yang terlalu berharga untuk dipaksakan cocok dalam ruang yang kecil. Itulah sebabnya semesta sering menutup pintu yang tampaknya menjanjikan, memutuskan hubungan yang tampak menjanjikan, atau menjauhkan Anda dari tempat yang tampak nyaman. Karena Anda tidak diciptakan untuk kenyamanan sesaat, Anda dipersiapkan untuk peran yang lebih tinggi. Perbedaan Anda adalah bukti bahwa Anda sedang dikalibrasi untuk tugas khusus, dan bukan semua orang layak berada di dalam lingkaran energi Anda, karena tidak semua orang bisa memahami atau menampung kedalaman yang Anda bawa. Jadi, jangan lagi meminta maaf atas siapa diri Anda. Jangan lagi menurunkan cahaya Anda hanya agar orang lain tidak silau. Anda bukan bayangan. Anda adalah cahaya itu sendiri. Semakin Anda menerima keunikan Anda, semakin Anda hidup selaras dengan tugas jiwa yang sesungguhnya. Inilah saatnya Anda berdiri teguh dalam kebenaran diri Anda, karena dunia tidak akan pernah bisa mempersiapkan diri untuk kehadiran seperti Anda, dan memang tidak seharusnya. Anda bukan datang untuk disambut hangat oleh mayoritas. Anda datang untuk mengaktifkan pergeseran besar. Dan semuanya dimulai ketika Anda berhenti menyembunyikan siapa Anda sebenarnya. Bagian kedua, penolakan adalah arahan. Jiwa yang terpilih, pahamilah bahwa penolakan bukanlah bukti kegagalan Anda. Itu adalah navigasi ilahi yang tak terlihat. Ketika sesuatu atau seseorang menjauh dari hidup Anda, itu bukan karena Anda tidak layak, melainkan karena Anda terlalu bernilai untuk tetap berada di tempat yang salah. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Kadang, penolakan datang sebagai intervensi semesta yang lembut namun tegas. Ia memindahkan Anda dari tempat yang semu menuju arah yang penuh kebenaran dan keselamatan. Anda mungkin tidak segera memahaminya, tetapi seiring waktu, Anda akan melihat bahwa yang tampak seperti akhir sebenarnya adalah awal yang dibungkus dengan hikmah. Setiap orang yang pergi, setiap kesempatan yang tertutup, setiap momen ketika Anda merasa tidak diinginkan, semuanya menyimpan pesan tersembunyi. Semesta tidak pernah bekerja secara sembarangan. Ia melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari celah-celah yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Penolakan adalah bahasa lain dari perlindungan. Ia tidak berkata, Anda tidak layak, tetapi justru berbisik, Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Ketika Anda terlalu fokus pada siapa atau apa yang hilang, Anda sering melewatkan keajaiban yang sedang menuju ke arah Anda. Dalam keheningan penolakan, arah baru sedang disusun, arah yang lebih sesuai dengan frekuensi jiwa Anda. Orang-orang yang meninggalkan Anda tidak membawa bagian dari takdir Anda. Mereka hanya datang sebagai jembatan sementara, pengingat, atau bahkan pelajaran. Jika mereka mampu pergi, itu berarti mereka bukan bagian dari desain masa depan Anda. Anda tidak perlu terus mengulangi pertanyaan, apa yang salah dengan saya? Karena kebenarannya adalah tidak ada yang salah. Justru sebaliknya, cahaya Anda terlalu terang untuk mereka yang terbiasa hidup dalam ruang yang redup. Saat mereka tak mampu lagi menyesuaikan diri dengan pertumbuhan Anda, mereka akan memilih menjauh. Dan itu adalah berkah tersembunyi, bukan kutukan. Kini, Anda tidak perlu lagi mengejar apapun yang telah memilih untuk pergi. Anda bukan magnet bagi yang palsu. Anda adalah penarik bagi yang sejati. Jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk berada dalam hidup Anda akan datang dengan kedewasaan, kejujuran, dan kehormatan. Mereka akan mengenali nilai Anda tanpa harus Anda jelaskan. Karena ketika semesta menutup satu pintu, ia tidak hanya melindungi Anda dari bahaya, ia juga sedang mempersiapkan gerbang takdir yang jauh lebih besar, lebih bersih,
dan lebih sesuai dengan misi jiwa Anda. Bagian ketiga, Anda adalah suci, bukan untuk direndahkan. Jiwa yang terpilih, Anda bukan hanya berbeda, Anda dikodekan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Keberadaan Anda membawa getaran yang menembus batas kepekaan biasa. Tanpa harus berbicara, kehadiran Anda sudah mengirimkan sinyal kepada alam bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang hadir. Dunia tidak selalu tahu cara menghadapi vibrasi ini, maka alih-alih menghormati, sebagian orang mencoba menyesuaikan Anda ke dalam kerangka kenyamanan mereka. Mereka mencoba menurunkan Anda ke tingkat pemahaman yang dangkal, bukan karena Anda tidak layak dihormati, tetapi karena mereka tidak mampu memahami kedalaman Anda. Di balik setiap tatapan meremehkan, setiap kata yang merendahkan, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Anda sedang menyampaikan sesuatu jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda adalah saluran, sebuah wadah. Dan karena energi Anda murni, kuat, dan terang, maka mereka yang belum sembuh akan merasa terganggu. Itulah sebabnya Anda mungkin pernah merasa disalahpahami, dijauhkan, atau bahkan dimanfaatkan. Namun percayalah, bukan karena Anda salah tempat, melainkan karena ruang itu belum cukup bersih untuk menampung kehadiran Anda yang suci. Cahaya Anda membuat bayangan orang lain terlihat, dan tidak semua orang siap untuk itu. Terkadang, penghormatan bukanlah dengan pujian berlebihan, melainkan dengan batasan yang jelas. Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi korban atas ketidakmampuan orang lain dalam memperlakukan Anda dengan layak. Anda bukan untuk disembah, tetapi juga bukan untuk dipermainkan. Anda hadir bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk menjadi mercusuar kesadaran di tengah dunia yang penuh kabut. Dan setiap kali seseorang mencoba menyentuh Anda dengan niat yang keliru, semesta tidak diam. Energi Anda memanggil perlindungan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang coba menguji batasnya. Kini saatnya Anda membangun pagar tanpa merasa bersalah. Anda tidak ditakdirkan untuk terus memberi pada mereka yang datang hanya untuk mengambil. Standar Anda adalah penyaring alami, dan semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin Anda akan melihat bahwa yang tidak sejajar akan tersingkir dengan sendirinya. Jiwa Anda bukan bahan konsumsi. Ia adalah ruang suci yang hanya boleh dimasuki oleh jiwa yang datang dengan kejujuran, penghormatan, dan kesiapan untuk bertumbuh bersama Anda. Ingat, Anda tidak mengubah bentuk untuk masuk ke kehidupan orang lain. Anda berdiri dalam bentuk asli Anda. Dan biarkan hanya mereka yang sejati yang bisa mencocokkan frekuensi itu. Bagian keempat, rasa sakit Anda adalah proses, bukan hukuman. Rasa sakit yang Anda alami bukanlah tanda kegagalan atau hukuman, melainkan undangan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Jiwa yang dipilih untuk misi besar tidak dibentuk melalui kenyamanan, tetapi melalui tekanan yang terukur. Luka-luka yang Anda alami bukan terjadi secara acak. Semuanya adalah pelatihan spiritual yang terancang. Anda sedang dilenturkan, dibentuk, dan dikokohkan untuk membawa sesuatu yang tidak bisa dibawa oleh jiwa biasa. Maka, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" mulailah bertanya, "Apa yang sedang dilatih dalam diriku?" Karena di balik setiap perih, selalu tersembunyi permata kesadaran. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan Anda. Ia datang untuk membangunkan potensi terdalam yang selama ini tersembunyi di balik kenyamanan semu. Saat Anda dihancurkan oleh kekecewaan, Anda sebenarnya sedang dibebaskan dari ilusi. Saat Anda disakiti oleh orang yang Anda percaya, Anda sedang dipandu untuk belajar keutuhan dari dalam. Ini bukan penderitaan yang sia-sia. Ini adalah pemurnian. Proses yang membersihkan ruang batin Anda dari segala yang tidak murni, agar cahaya sejati Anda bisa muncul tanpa halangan.
karena jiwa yang bersinar harus terlebih dahulu digosok oleh gelap. Tidak ada kekuatan sejati yang lahir dari permukaan yang tenang. Justru badai yang Anda hadapi itulah yang membangun otot kejiwaan Anda. Setiap malam panjang, setiap penolakan, setiap air mata yang jatuh diam-diam, semua itu adalah bagian dari ritual kelahiran kembali Anda. Anda tidak dibentuk hanya untuk bertahan. Anda sedang dibangun untuk membawa sesuatu yang tak tergoyahkan. Maka biarkan proses itu bekerja, meski terasa pedih. Karena di balik tekanan itu, Anda sedang dikuatkan. Bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk berdiri di tempat yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang melewati penyaringan ini. Jangan remehkan perjalanan Anda hanya karena tidak ada yang melihatnya. Luka Anda mungkin tidak terlihat oleh dunia, tapi alam semesta mencatat semuanya. Dan satu hal yang pasti, setiap luka yang Anda hadapi dengan keberanian telah mengangkat Anda satu tingkat lebih tinggi dalam kesadaran. Jiwa Anda tidak dikukuhkan oleh pengakuan orang lain, melainkan oleh keutuhan yang Anda bangun dari dalam. Mahkota Anda mungkin tidak berkilau oleh permata, tetapi ia bersinar oleh pelajaran, keteguhan, dan ketulusan. Dan disitulah letak kemuliaan sejati, bukan dalam apa yang Anda miliki, tetapi dalam siapa Anda menjadi. Setelah semua rasa sakit itu Anda peluk sebagai guru. Bagian kelima, tutup pintu yang bukan milik Anda. Ketika sebuah pintu tertutup meski Anda telah berdoa, berusaha, bahkan menangis di depannya, itu bukan berarti Anda gagal. Itu berarti arah Anda sedang dikoreksi. Jiwa yang terpilih tidak hidup berdasarkan keinginan ego semata, tetapi berdasarkan penyesuaian energi dan takdir. Pintu yang tertutup adalah sinyal bahwa di balik sana tidak ada pertumbuhan, tidak ada pemenuhan jiwa, hanya kehampaan yang dibungkus janji palsu. Maka lepaskan rasa bersalah atau rasa ditolak. Yang tertutup bukan untuk menyakiti Anda, melainkan untuk menyelamatkan Anda dari jalan yang tidak selaras. Seringkali yang Anda kejar dengan sepenuh hati justru adalah hal-hal yang tidak mampu menampung cahaya Anda. Anda bukan ditolak karena tak cukup layak. Anda ditolak karena terlalu besar untuk ruang itu. Meja yang tak memberi Anda tempat bukanlah tempat Anda duduk. Hubungan yang memadamkan keaslian Anda bukan tempat Anda bertumbuh. Dunia bisa saja membuat Anda merasa bahwa menutup pintu adalah kekalahan. Tapi kebenarannya, menutup pintu yang bukan milik Anda adalah kemenangan batin. Kemenangan atas keterikatan yang menahan pertumbuhan Anda. Anda adalah jiwa yang memiliki misi besar, dan tidak semua ruang dapat menampung kapasitas spiritual Anda. Maka, penting untuk Anda tahu, tidak semua kehilangan adalah kekosongan. Kadang ia adalah kebebasan. Semakin cepat Anda meninggalkan pintu yang bukan untuk Anda, semakin cepat pula Anda dipandu menuju ruang yang memang diciptakan khusus untuk jiwa Anda berkembang. Semesta tidak menyia-nyiakan energi Anda. Apa yang diambil darimu selalu digantikan, dan seringkali pengganti itu jauh lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Menutup pintu bukan berarti menyerah. Itu berarti Anda sedang menyatakan kepada alam semesta bahwa Anda memilih nilai diri, kejelasan, dan kesejajaran. Anda tidak diciptakan untuk terus mengetuk pintu yang hanya menguras semangat. Anda diciptakan untuk dikenali, disambut, dan dihargai. Bukan karena Anda memohon, tapi karena siapa Anda sebenarnya. Dan ketika Anda menutup pintu yang salah, Anda sedang membuka ruang batin untuk kedatangan yang benar, yang sejati tidak membuat Anda menunggu dalam kecemasan. Ia datang dengan tenang dan terasa seperti pulang. Bagian penutup, kesediaan untuk bangkit dan mengklaim takdir. Jiwa terpilih, semua luka, keterlambatan, dan jalan buntu yang Anda alami bukanlah kegagalan.
Itu adalah bagian dari peta agung yang memandu Anda pulang ke versi tertinggi diri Anda. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan ini. Bahkan, saat Anda merasa berjalan sendirian di lorong gelap kehidupan, sesungguhnya Anda sedang dibentuk menjadi sosok yang tak bisa dikalahkan oleh dunia. Perjalanan Anda unik, tak tergantikan, dan penuh makna. Karena Anda bukan sekadar hadir untuk menjadi bagian dari keramaian, tetapi untuk menyalakan terang di tengah kegelapan. Kini waktunya Anda berhenti meragukan siapa diri Anda. Semua rasa sakit itu bukan hanya menguji ketahanan Anda, tetapi menyingkapkan betapa kuatnya esensi jiwa Anda. Dunia boleh saja tidak melihat nilainya, tetapi semesta mengenal getarannya. Dan saat Anda mulai melangkah dengan penuh keyakinan, mereka yang pernah meremehkan akan menyadari bahwa yang mereka tolak adalah berkah yang tak ternilai. Anda tidak kembali sebagai orang yang sama. Anda kembali sebagai kekuatan yang telah dibentuk oleh badai dan kini siap menuntut ruangnya. Jika pesan ini sampai ke hati Anda, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan bahwa kini saatnya Anda bangkit, bersinar, dan menerima apa yang memang menjadi bagian dari takdir Anda. Tulis 99 sebagai tanda kesediaan Anda menerima amanat ini dan izinkan semesta menyaksikan konfirmasi Anda. Saya siap. Saya adalah yang terpilih dan saya klaim apa yang menjadi milik saya. Perjalanan Anda baru saja dimulai dan yang akan datang lebih agung dari yang pernah Anda bayangkan.